selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya Mahmud Narang, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPTD SD Negeri 5 Bareler, Kabupaten Alor. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Esi. Beliau adalah guru matematika di UPTD SD Negeri 5 Bareler. Selamat pagi Bu Esi, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi juga, saya sehat Pak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, puji Tuhan, saya juga sehat. Nah, Bu Esi, 3 hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Ibu kalau saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi di kelas Ibu. Nah, untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan yang kita lalui. Yang pertama adalah tahapan pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah tahapan pasca observasi. Nah, pagi hari ini kita melaksanakan tahapan pra-observasi, di mana harapan kita sama-sama di pagi hari ini kita bisa dapat berdiskusi dan bertukar pikiran terkait kesiapan Bu Esi untuk melaksanakan proses belajar mengajar di kelas. Dan pelaksanaan supervisi Bu Esi nantinya berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan, dan juga untuk meningkatkan kemampuan Bu Esi dalam akademik, pengetahuan serta pengalaman Bu Esi dalam proses pembelajaran. Nah, untuk membuka percakapan kita pada pagi hari ini, kalau boleh saya tahu apa harapan Bu Esi dari pertemuan kita pagi hari ini? Oke, baik. Ya, saya senang sekali Pak, saya bisa bekerja sama dengan Bapak. Saya juga senang disupervisi untuk meningkatkan kompetensi saya bagaimana proses pembelajaran di kelas. Dan saya ingin berdiskusi sama Pak mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran saya yang akan saya lakukan Pak. Baik, tujuan kita pagi hari ini untuk berdiskusi terkait persiapan Bu Esi dalam pelaksanaan supervisi nantinya. Kalau boleh saya tahu, nanti Bu Esi akan menyampaikan materi tentang apa? Oke, kami akan belajar tentang bangun ruang balok. Jadi nanti kami akan belajar tentang pengertian bangun ruang balok, menggambar bangun ruang balok, ciri-ciri bangun ruang balok, serta rumus bangun ruang balok Pak. Terkait dari materi tentang bangun ruang balok ini, tentulah ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik. Kira-kira apa menjadi tujuan pembelajaran Bu Esi? Baik Pak, tujuan pembelajaran yang dicapai hari ini peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri bangun ruang balok, peserta didik dapat menggambar bangun ruang balok, peserta didik dapat menjelaskan rumus volume balok, peserta didik dapat menghitung volume balok menggunakan rumus, sehingga mereka mengetahui bagaimana solusinya menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan mengenai materi yang diberikan oleh guru. Oke, baik, luar biasa sekali. Nah, nanti tujuan pembelajaran ini apa sih area yang hendak dicapai? Ya, seperti tadi tujuan pembelajaran yang saya sampaikan, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri bangun ruang balok, peserta didik dapat menggambarkan bangun ruang balok, peserta didik dapat menjelaskan rumus volume balok, peserta didik dapat menghitung volume balok menggunakan rumus. Nah, di sini saya ingin meningkatkan pemahaman siswa saya sehingga dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka mampu memahami materi ajar dan tujuan pembelajaran. Nanti mereka juga akan menyelesaikan soal-soal LKPD. Nah, ini juga dapat meningkatkan pemahaman mereka berkaitan dengan materi tentang bangun ruang balok. Dengan begitu mereka belajar untuk berdiskusi, berkolaborasi dengan teman-teman, bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan diskusi kelompok. Baik, jadi ada kerjasama yang baik di antara teman-temannya. Oke, jadi area yang Ibu hendak dicapai itu, yang pertama adalah materi tentang bangun ruang balok meliputi ciri-ciri bangun ruang balok, menggambar bangun ruang balok, rumus volume balok, menghitung volume balok menggunakan rumus, dan yang kedua adalah supaya anak itu bisa berkolaborasi, saling berdiskusi antara satu dengan lainnya. Luar biasa sekali itu. Nah, kalau boleh saya tahu apa saja nih yang sudah dipersiapkan nih untuk supervisi nantinya? Oke, seperti ini Pak, ini ada rencana pelaksanaan pembelajaran. Saya membuat RPP berdiferensiasi dan juga mencoba mencantumkan KSE dan budaya positifnya. Seperti yang Pak beri bimbingan kemarin bagaimana mencantumkan KSE ke dalam RPP saya. Nah, selain RPP ini Pak, saya juga menyusun LKPD yang saya buat di dalam ketiga kelompok. Nah, jadi nanti berbeda-beda Pak mereka mendapatkan LKPD-nya. Saya juga menyiapkan alat peraga yang menunjang pemahaman mereka tentang materi yang akan saya berikan. Saya juga menyiapkan asesmen penilaiannya.
Untuk asesmennya ada 3 kelompok yang akan saya gunakan menilai mereka pada saat belajar. Alhamdulillah, puji Tuhan. Kalau boleh tahu nih, strategi apa yang Ibu gunakan di RPP atau modul ajar ini? Kita akan belajar materi tentang bangun ruang balok. Jadi strateginya ini Pak, saya mencoba untuk berdiferensiasi karena berdasarkan asesmen awal saya lakukan, ternyata siswa saya ini ada gaya belajarnya ada 3 kelompok. Jadi siswa saya ada yang minatnya auditoria, visual, kinestetik. Nah, untuk ketiga kelompok ini saya memberikan bentuk pembelajaran itu berbeda-beda. Misalkan kalau secara visual mereka akan belajar melalui LKPD yang dibagikan oleh guru. Setelah itu kelompok auditori ini saya memberikan video pembelajaran. Jadi mereka mengamati bangun ruang balok. Ini kemudian dapat menggali pemahaman mereka dari video pembelajaran. Sedangkan di kelompok kinestetik karena mereka aktifnya luar biasa, jadi mereka akan melakukan suatu praktik langsung bagaimana cara menggambar bangun ruang balok tersebut, Pak. Baik, jadi Ibu sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Luar biasa sekali, rasanya sudah tidak sabar ingin melihat pembelajaran Ibu Esi. Nah, setelah saya mendengar nih persiapan dari Ibu Esi, strategi yang Bu sampaikan, model strategi pembelajaran dan juga media pembelajaran untuk pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi kapan nih Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Dari rencana pembelajaran yang sudah saya buat ini, mungkin hari Selasa besok saya akan melakukan pembelajaran tersebut. Baik, nah jadi besok pada hari Selasa saya akan datang ke kelas Ibu Esi untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Kemudian setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, kita adakan percakapan kembali, yaitu pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Saya mendapatkan gambaran untuk pembelajaran saya besok seperti model strategi pembelajaran dan juga media pembelajaran yang akan saya tampilkan untuk pembelajaran besok. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas hari Selasa depan ya Bu. Baik Pak. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Oke. Baik. Selamat pagi Bu Esi. Selamat pagi Pak. Apa kabar hari ini? Saya sehat Pak. Sesuai dengan janjian Bapak hari yang lalu itu, hari ini Bapak akan melakukan observasi di kelas ini. Apakah Ibu sudah siap? Siap Pak. Baik, kalau begitu nanti Ibu terus belajar mengajar di kelas, Bapak observasi langsung di kelas. Terima kasih, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak. Oke. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Putri, silakan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan engkau membawa kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Karena engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Sekarang kita menyanyi dulu satu lagu yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, pulau
bangun ruang balok menggunakan rumus. Oke, sekarang kita lihat pengertian bangun ruang balok. Nah, bangun ruang balok termasuk bangun ruang prisma segi 4 yang memiliki sisi persegi panjang. Nah, balok memiliki alas persegi panjang sehingga luas alasnya adalah panjang kali lebar dikali tinggi. Maka volumenya adalah panjang P kali L kali T. Nah, sekarang mengenal ciri-ciri balok. Sisi A, B, C, D sama dengan sisi E, F, G, H. Sisi A, B, F, E sama dengan sisi D, D, B, H. Sisi A, D, H, E sama dengan sisi B, C, G, F. Oke. Balok memiliki 6 bidang sisi yang berbeda ukurannya, tapi setiap sisi yang berhadapan memiliki bentuk dan juga ukuran yang sama panjang. Oke, balok memiliki 12 tusuk dan memiliki 8 titik sudut. Nah, untuk menghitung volume balok, kita dapat menggunakan rumus volume balok sama dengan P kali L kali T, di mana P sama dengan volume dan P adalah panjang balok, L adalah lebar balok, dan T adalah tinggi balok. Sekarang kita menghitung volume balok dengan rumus. Nah, di sini ada contoh soal. Sebuah bak air memiliki panjang 13 meter dan lebar 7 meter dan kedalaman 4 meter. Pertanyaannya, berapakah volume bak air jika diisi air secara penuh? Nah, penyelesaian diketahui. Panjang balok tadi berapa? 13 meter. Lebar 7 meter. Tinggi 4 meter. Nah, ditanya volume. Siapa yang bisa menjelaskan rumus volume balok tadi? Bisa Mbak? Silakan. Volume balok memiliki P kali panjang kali lebar kali tinggi. Oke, tepuk tangan dulu untuk pesawat. Untuk menghitung volume balok kita dapat menggunakan rumus P sama dengan panjang kali lebar dikali tinggi. Oke, sekarang tadi panjang bak tadi berapa? 13 meter. Terus lebar bak 7 meter. Tinggi bak 4 meter. Nah, 13
Masing-masing kelompok dapat berdiskusi dengan teman sebangku. Silakan kelompok Kamboja. Kami dari kelompok Kamboja akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan nomor 1. Gambarlah sebuah balok dengan panjang 12 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 3 meter. Inilah hasil diskusi kami. 2. Amatilah benda-benda di sekitar yang menyerupai bangun ruang balok. 1. Lemari. 2. Bak mandi. 3. Kardus supermi. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok Bunga Kamboja. Oke, selanjutnya kelompok Bunga Matahari. Silakan. Kami dari kelompok Bunga Matahari akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1. Sebutkan ciri-ciri balok. Ciri-ciri balok mempunyai 12 susuk dan mempunyai 8 titik sudut. Sebuah bak air memiliki panjang 10 meter dan lebar 5 meter dan kedalaman 2 meter. Berapakah volume bak air jika diisi air secara penuh? Oke, anak-anak bisa perhatikan di depan. Di sini diketahui panjang balok sama dengan 10 meter, lebar balok 5 meter, kedalaman balok 2 meter. Ditanya balok sama dengan, nah, volume balok. Untuk menghitung volume balok kita dapat menggunakan rumus volume balok. P sama dengan panjang kali lebar dikali tinggi. Nah, panjang balok tadi 10 meter dikali 5. 10 kali 5 sama dengan 50 meter. Dikali 2 sama dengan 100 meter kubik. Jadi volume balok adalah 100 meter kubik. Oke, tepuk tangan dulu untuk Oke. Jadi pembelajaran kita hari ini sangat bagus, kalian semangat. Terus kalian luar biasa. Jadi tingkatkan terus. Ingat pulang di rumah, ingat belajar, ingat berdoa, ingat bantu orang tua. Minggu depan kita akan belajar tentang bangun data segitiga dan menghitung luas segitiga. Jadi pulang di rumah ingat belajar. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Putra, silakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Kami di surga, segala kamu, dalam kerjaanmu, dalam kerjaanmu, katakan pada hari ini, maafkan kami, tolong kami, kesalahan kami, kami mengampuni orang yang salah kepada kami, dan membawa kami masuk ke dalam pencobaan dan bebaskan kami dari bahaya. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa kemudian sampai selamanya. Amin. Oke, silakan duduk. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Setelah di pertemuan yang tadi
saya sudah melaksanakan pengamatan langsung atau observasi. Ternyata kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh rekan saya Bu Esi. Jadi langsung saja mari kita mulai kegiatan pasca observasi. Selamat pagi Bu Esi. Selamat pagi Pak. Alhamdulillah, puji Tuhan, kita sudah memasuki kegiatan pasca observasi. Namun sebelumnya, Bu Esi apa kabarnya hari ini? Saya sehat Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, puji Tuhan, saya juga baik Bu. Bagaimana perasaan Bu setelah melaksanakan pembelajaran tadi? Baik, puji Tuhan, perasaannya lega, bahagia, dan puas karena prosesnya berjalan dengan lancar dan baik. Menurut Bu Esi, apakah proses pembelajaran sudah berlancar sesuai dengan apa yang direncanakan? Puji Tuhan, sesuai dengan apa yang direncanakan. Baik, hal-hal apa saja yang membuat Ibu Esi merasa puas dan tidak puas dari kegiatan yang sudah dilaksanakan tadi? Ya, yang membuat saya merasa puas sebagian besar murid sudah menunjukkan progres yang signifikan sesuai tujuan yang ingin dicapai, yaitu mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi kelompok dan menunjukkan kepercayaan dirinya dalam menyikapi prestasi dari kelompok lain Pak. Lalu yang membuat saya merasa tidak puas, ada beberapa murid yang belum mampu menunjukkan keaktifan dalam berdiskusi kelompok, menjadi sibuk bermain sendiri. Mungkin murid-murid tersebut punya gaya belajar yang berbeda dengan lain. Baik, Bu. Dari pengamatan Bu Esi, bagaimana ketercapaian kompetensi siswa, Bu? Ketercapaian siswa sebagian sudah tercapai, meskipun ada beberapa yang belum mencapai kompetensi yang diujikan. Tentunya saya yang belum memahami mereka yang memiliki perbedaan pemahaman, Pak. Baik, apa yang menjadi kesulitan siswa selama proses pembelajaran tadi? Kalau saya lihat yang menjadi kesulitan siswa tadi saat pembelajaran itu membutuhkan alat peraga yang menguatkan pemahaman mereka agar mudah memahami materi yang saya ajarkan. Baik, lalu kesulitan Bu seperti apa? Kesulitan saya dalam menyusun KTP yang memenuhi kebutuhan siswa dengan karakteristik mereka yang berbeda-beda sehingga mereka dapat belajar dengan gaya mereka yang diinginkan dan kurangnya menyediakan alat peraga dalam mendidik. Baik, kira-kira apa yang Bu lakukan untuk menjadikan alternatif mengatasi kesulitan yang Bu sebutkan tadi? Mungkin saya akan belajar dengan struktur atau buku lain yang lebih mampu mengenai bagaimana menyusun RPP berdiferensiasi yang tepat agar keberagaman gaya belajar siswa saya lebih terpenuhi dan berdampak pada proses belajar. Baik, hal-hal apa saja yang Bu dapatkan dari kegiatan tadi, Bu? Saya mendapatkan banyak hal, Pak. Biasanya saya jadi mengetahui sejauh mana kompetensi saya sebagai guru dalam melayani siswa agar mereka mampu belajar dengan nyaman sesuai yang diharapkan. Selain itu, saya juga bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan proses pembelajaran yang saya lalui. Baik, Bu Esi. Lalu apa yang Ibu lakukan untuk pertemuan berikutnya, Bu? Mungkin saya akan lebih mempersiapkan diri lagi dan belajar lagi tentang bagaimana membuat modul belajar, khususnya modul belajar yang mampu memenuhi kebutuhan belajar siswa atau yang disebut modul belajar berdiferensiasi, Pak. Baik, Bu. Saya rasa sudah cukup. Semoga apa yang Bu rencanakan ke depannya berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak Bu Esi atas waktunya. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi, Pak.